Jumpa lagi kita dengan Temri Info. Temri Info secara rutin memberikan informasi yang penting pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kali ini kita bicara masalah tren penurunan ekspor, pelambatan ekspor, di mana akhir ini terjadi depresiasi rupiah, terjadi ada perang, ancaman dari Trump terhadap tarif ekspor yang meningkat, dan perang di beberapa tempat yang membuat pasar ekspor kita terhambat. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita menginjak pada masa ekspor kita, kejayaan ekspor kita belakangan ini selama 10 tahun terakhir adalah surplus selama 67 bulan, betul-betul kita surplus. Betapa kita diuntungkan dengan kondisi ini. Tapi apa jadinya pada saat Trump naikkan tarif impor resiprokal jadi 19% bagi Indonesia dan berbagai dunia juga, termasuk Cina juga, termasuk negara-negara Eropa dan NATO teman-temannya juga ditingkatkan. Apa jadinya bahwa Amerika, pengusaha-pengusaha impor yang Amerika bergegas habis-habisan mengimpor barang-barang dari Indonesia selagi belum dinaikkan tarif impornya. Lalu terakhir ini stok barang-barang komoditi yang produk-produk yang ada di Amerika sudah banyak sehingga mereka kewalahan, bahkan tanda petik kewalahan, bahkan ada juga yang mereka tidak akan mengimpor, ancaman tidak impor dari Indonesia lagi karena masih banyak impor ada dari produk Indonesia ada di Amerika. Itu yang membuat ancaman ekspor kita terancam ke sana. Lalu kedua, bahwa adanya depresiasi nilai rupiah di mana produk-produk kita 78% produk yang kita impor dari kita impor dari Amerika, dari khususnya dari Amerika, dari dunia adalah barang-barang bahan baku dan bahan penolong. Nah, bahan baku penolong ini banyak digunakan untuk diolah sehingga barang dia ekspor lagi. Jadi kalau apabila depresiasi rupiah terjadi, maka barang impor itu naik karena depresiasi uang harga rupiah dan di mata ada dolar di mata rupiah semakin meningkat sehingga kita kewalahan dengan harga mahal barang-barang impor sehingga kita olah, kita ekspor, barang kita lebih cenderung lebih mahal daripada sebelum terjadi itu. Lalu kita lihat juga terakhir ini negara-negara lain, Cina contohnya, tujuan ekspor kita juga belum juga ekonomi baik sehingga tidak meningkatkan ekspor kita ke sana, sehingga bahan-bahan tambang, logam dan sebagainya tidak ada peningkatan ekspor ke sana sambil menunggu kondisi ekonomi di Cina baik. Lalu perang terjadi juga di beberapa tempat, tujuan ekspor kita juga terancam perang. Jadi sehingga adanya kos pada logistik mahal karena ancaman daerah yang rawan perang. Ya, inilah makanya orang-orang memprediksi tahun 2026 ekspor kita akan turun. Artinya ekspor dikurangi impor, surplus akan tendensi turun. Seperti yang terjadi dalam 3 bulan belakang ini, tren terjadi bahwa 3 bulan belakang ini terjadi pelambatan perdagangan, neraca perdagangan. Memang benar ekspor masih meningkat, tapi dibandingkan dengan tahun lalu lebih berkurang surplusnya, sehingga disebut orang pelambatan surplus. Nah, apa yang kita lakukan kalau itu terjadi? Ingat, kita Indonesia mempunyai atas perdagangan, atas ATPC. Itulah andalan kita. Kita akan ada 43 atas perdagangan. Ada berapa ATPC di dunia? Itulah andalan kita meningkatkan ekspor kita. Mereka harus kita genjot dengan habis-habisan untuk meningkatkan ekspor. Kita mempunyai SEPA, dalam beberapa negara ada 22 perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara dunia. Kita sudah melakukan itu. Salah satunya adalah yang negara-negara di kawasan ASEAN. Ada 8 perjanjian di kawasan ASEAN. Ada juga beberapa negara lain secara bilateral. Di samping kita mempunyai secara unilateral, di sana ada WTO, ada UNDP, ada D8, ada beberapa negara, UNIDO maksudnya, ada UNIDO juga.
Jadi mereka juga kita galakkan kerjasama dengan mereka supaya bisa meningkatkan uh, produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor ke luar. Ya, itu yang kita harapkan. Di samping itu kita harapkan juga adanya pasar-pasar baru, kerjasama secara bilateral yang bisa meningkatkan ekspor. Itu yang kita harapkan dengan Indonesia, dengan bagaimana kita ekspor ke dunia. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada satu cara yang kita hadapi ke depan harinya, bahwa kita harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk meningkatkan ekspor. Mari kita galakkan ekspor, mari kita promosikan ekspor, kita aktivisi adab yang ada di beberapa belahan dunia. Mari kita promosikan produk Indonesia yang tidak kalah dalam hal mutu, dalam hal jumlah juga kita ada. Contoh, tapi salah satu juga yang kita rancang juga kita belakang ini adalah kita ada ancaman juga yang kita harus segera hadapi, bahwa kakao kita juga, komoditi kita juga kakao terancam juga, Bapak. Ekspor kita kakao terancam karena harga akan meningkat karena adanya kegagalan panen di Ghana, di Pantai Gading. Mereka gagal panen. Nah, di Indonesia tidak seperti masalah di Pantai Gading atau di Ghana. Kalau di Ghana itu hanya masalah musim, masalah apa. Tapi Indonesia bukan masalah itu. Masalahnya adalah pohonnya sudah lewat tua, Bapak Ibu. Pohonnya sudah harus berubah. Ada penanam pohon-pohon baru sehingga terjadi ada pohon yang bisa memproduksi lebih banyak lagi ketimbang yang pohon sudah tua. Daya produksinya lemah sehingga produksinya terancam bisa. Itu salah satu juga yang kita harus memudahkan, meningkatkan pertumbuhan ekspor tanaman-tanaman baru sehingga dia bisa nanti tumbuh produksi kakao jadi coklat yang bisa unggulan di pasar dunia. Itulah saya harapkan, Bapak Ibu. Jadi demikian yang kadang-kadang sekarang yang kita hadapi. Kita berharap tidak seperti yang kita bicarakan ini, bahwa tahun 2026 ekspor kita akan tetap meningkat. Ya, seperti yang ditargetkan Menteri Perdagangan, bahwa ekspor kita, pedagang kita akan tumbuh sebesar 7%. Pak Menteri tempo hari menyampaikan itu, kita harus 7,berapa%, kita harus sampai pada gitu, pada angka itu. Demikian Bapak Ibu, sekilas informasi dari TMB Info. Sampai jumpa dan info berikutnya. Salam semangat.